Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat, Bapak. Alhamdulillah, kumaha Ibu Damang. Wah, damang, Bapak. Hapunten ngawagol waktosna sakedap, Bapak. Ini saya ingin mewawancara kepada Bapak terkait tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, Bapak. Mungkin Bapak Ya, juga sudah pernah siap melalui Ibu. ini. Ya, Eh, Sebelumnya, apakah Bapak bisa meluangkan waktu sekitar 30 menit, Pak? siap Ibu. Iya, ini masanya. Sebagai alumni grup penggerak, insya Allah siap. Iya, terima kasih sebelumnya Bapak atas waktunya. Mohon izin, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait untuk pemenuhan salah satu tugas di CGP ini, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Masih ingat Bapak materi ini? Mungkin masih sangat hangat. Ya, Bu. Dilema etika dan bujukan moral. Eh, Seingat saya ya itu karena udah lumayan lama dan 6 bulan yang lalu kalau tidak salah. Untuk dilema etika ini berkaitan dengan benar dan benar kalau tidak salah. Eh, Betul kan Ibu ya? Benar dengan benar. Ya, Artinya ya. ketika ada dua kasus secara bersamaan dan dua-duanya itu memang benar secara aturan, nah bagaimana kita menyelesaikan dua masalah tersebut gitu, untuk dilema etika. Sedangkan untuk bujukan moral ini berkaitan dengan benar dan salah kalau tidak salah. Jadi dua kasus, yang satu betul secara aturan, yang satu lagi salah. Mungkin bisa diambil contoh mungkin ya langsung supaya lebih jelas. Misalkan ada kasus di sekolah berkaitan dengan siswa biasanya. Misalkan siswa tersebut secara akademik kurang, nilainya masih jauh dari KKM, tapi di satu sisi siswa ini udah kelas 9, harus mengikuti ujian sekolah, harus lulus seperti itu. Itu kan dilema etika, apakah kita memberikan nilai apa adanya sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Tetapi di sisi lain jika kita memberikan nilai apa adanya, siswa tersebut tidak bisa lulus. Sedangkan siswa tersebut misalkan berprestasi dari segi non akademik, juga siswanya ini rajin sekolah, siswanya ini juga tidak bermasalah. Nah itu kalau misalnya termasuk dilema etika. Bagaimana kita sebagai guru di sekolah memberikan solusi permasalahan terbaik untuk siswa tersebut. Jika misalkan guru dan rekan-rekan yang lainnya memberikan nilai apa adanya, otomatis siswa tersebut tidak bisa lulus. Tetapi tentunya sebagai guru kita memiliki etika moral. Jika siswa ini tidak diluluskan, otomatis akan menghambat pendidikannya. Tentunya kebijakan keputusan itu sebaiknya berdasarkan komprehensif. Jadi kita melihat secara keseluruhan, bukan hanya nilainya, tetapi juga eh, hal-hal yang lain, misalkan sikapnya seperti apa, apakah anak tersebut bermasalah atau tidak. Nah, jika kalau menurut saya jika anak tersebut tidak bermasalah dari segi sehari-harinya, terus juga misalkan punya prestasi lain, sebaiknya anak ini dibantu dengan misalkan supaya tidak memberikan nilai begitu saja, mungkin dikasih tugas saja, tugas untuk remedial, misalkan apa yang anak ini mampu kita berikan tugas sehingga nilai eh, bisa KKM sehingga bisa lulus seperti itu. Kecuali kalau misalkan bujukan moral. Kalau bujukan moral kan ini benar dan salah, ini lebih mudah. Misalkan
ada siswa yang memang jarang hadir di sekolah, kemudian nilainya juga kurang, terus memang secara komprehensif juga tidak bisa dinaikkan, nah itu baru mungkin bisa nilainya apa adanya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, Masya Allah luar biasa sekali Pak. Ini Terima kasih. sangat nyambung dengan materi yang saat ini saya pelajari dan Alhamdulillah hari ini mendapatkan pencerahan lebih luas lagi tentang dilema etika dan bujukan moral secara langsung ya Pak, melalui kasus-kasus yang ada. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu, Pak. Ya. Ya memang untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar ini memang harus menyeluruh, Bu ya. Tidak bisa langsung kita mengambil satu keputusan. Yang pertama yang harus diambil itu adalah memanggil pelakunya yang pertama. Kita diskusi dulu apa permasalahannya seperti itu. Jadi masing-masing misalkan ada dua individu yang bertentangan walaupun sama-sama benar, jadi dua-duanya dipanggil, kita diskusi dulu permasalahannya apa, kemudian kita mencatat poin-poin dari hasil diskusi tersebut. Kemudian keduanya kita juga berdiskusi dengan guru-guru yang lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Misalkan kalau ini berkaitan dengan siswa, berarti kita memanggil wali kelasnya yang pertama. Terus kemudian memanggil Wakasek kurikulum. Kalau ada guru BK di sekolah, kita juga memanggil guru BK sebagai masukan. Nah, apabila hal itu sudah dilakukan, tergantung nanti permasalahannya kemana. Kalau misalnya permasalahannya ke siswa, berarti kita memanggil yang tersebut. Tapi kalau permasalahannya ke guru, misalkan masalahnya di guru misalkan ada guru yang eh, tidak hadir di kelas, misalkan seperti itu. Nah itu mungkin untuk tingkat lanjutnya kita bisa berdiskusi dengan rekan pengawas, dengan Bapak Ibu pengawas sekolah. Bagaimana solusi ke depannya apabila memang guru tersebut setelah dibina, tetapi sebelum ke pengawas memang kita selesaikan dulu secara kekeluargaan seperti itu. Tetapi kalau memang ada tahapannya sih Bu ya, makanya tadi saya bilang tergantung ini permasalahannya kemana, ke guru atau ke siswa. Jadi pada intinya kita mengambil keputusan itu yang berdampak sebesar-besarnya untuk kepentingan siswa. Walaupun misalkan dua-duanya bagus, tetapi dampak yang paling besar untuk siswanya yang mana? Nah, kita akan memilih yang seperti itu. Karena pada hakikatnya setiap keputusan itu harus bertujuan untuk pendidikan siswa. Jikalau nanti ada hal-hal yang memang sama-sama baik untuk siswa, kita memilih yang paling baik dan dampaknya seminimal mungkin, resikonya kecil ya seperti itu. Jadi kondusif sekolah juga tetap terjaga, tujuan juga tercapai sehingga dampak dari keputusan tersebut sebisa mungkin berdampak positif bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah juga seperti itu. Pada dasarnya seperti itu. Berarti selalu melihat dulu ya Bapak mungkin permasalahannya dengan siapa dan tentu penyelesaiannya pun berbeda jika Nah, pelakunya juga seperti berbeda. itu. Seperti itu ya Bapak. Ya, betul. Iya. Lalu selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Mungkin sudah terjawab yang dari pertanyaan barusan juga ya Pak ya. Ya, Sudah ya. sangat jelas. Kalau ya, betul. Jadi memang ada 8 langkah kalau tidak salah pengambilan keputusan seperti itu. Tetapi pada dasarnya secara praktisnya kalau kita lakukan ya seperti tadi yang saya sampaikan di nomor pertanyaan nomor 2. Jadi kita memanggil juga orang-orangnya dulu, menghimpun data-data dulu. Jadi
sebelum mengambil keputusan kita harus tahu dulu permasalahannya apa, seperti apa gitu. Jadi jangan hanya mendengar dari orang lain, tetapi juga kita harus memanggil orang yang memang. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang paling efektif itu pertama, setiap keputusan itu harus berlandaskan aturan yang berlaku. Aturan itu bisa aturan dari hukum, aturan dari peraturan perundang-undangan dari pemerintah, aturan norma-norma agama atau sosial kemasyarakatan, juga aturan-aturan yang sifatnya tidak tertulis seperti adat istiadat seperti itu. Jadi bagaimanapun setiap keputusan itu juga harus melihat kondisi di mana kita berada. Jadi semacam kearifan lokal seperti itu. Jadi kalau itu hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak bertentangan, apapun keputusan yang sudah diambil itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Berarti Itu. harus menyesuaikan dengan lingkungannya mungkin ya Bapak kalau menurut Ya, ilmu salah IPA. satu faktornya juga iya betul seperti itu. Kearifan lokal seperti itu. Kearifan lokal ya. Kalau dalam bahasa pendidikannya ya Pak. Ya, Baik seperti Bapak, itu. untuk itu apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki menentukan jadwal terlebih dahulu atau seperti apa prosedurnya? Jadi itu tergantung dari kondisi, Bu. Yang pertama, eh, sebagai kepala sekolah itu harus memiliki jadwal yang namanya pembinaan. Pembinaan itu misalkan 1 bulan 1 kali. Jadi dalam dalam pembinaan tersebut, guru-guru dikumpulkan, TU dikumpulkan, karyawan dikumpulkan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, baik itu siswa, guru, ataupun masalah apapun. Bisa di kurikulum, kesiswaan, atau sarana prasarana, atau hal apapun yang berkaitan dengan sekolah. Itu biasanya dilakukan 1 bulan 1 kali. Tetapi untuk permasalahan-permasalahan sifatnya insidentil, mendadak, itu memang harus diselesaikan secepatnya. Tidak bisa menunggu, misalkan harus menunggu 1 bulan dari pembinaan tersebut. Setiap kasus juga harus sebisa mungkin tidak langsung ke kepala sekolah. Jadi hierarkinya ada seperti itu. Kalau itu dari siswa, yang pertama harus menyelesaikan itu adalah wali kelas berserta guru BP, jika ada guru BP. Jika tidak ada guru PP, bisa wali kelas bersama dengan guru mata pelajarannya. Jika wali kelas merasa belum mampu untuk menyelesaikan, itu naik ke atas. Kalau itu berkaitan dengan kurikulum, itu dengan wakasek kurikulum. Jika ini berkaitan dengan kesiswaan, ini dengan wakasek kesiswaan. Jika dari tahapan wakasek itu sendiri belum selesai permasalahan, itu baru ke kepala sekolah. Jika kepala sekolah misalkan terutama untuk guru atau tenaga kependidikan, jika kepala sekolah misalkan perlu untuk berkonsultasi, itu bisa ke pengawas. Jadi ada hierarkinya seperti itu. Jadi tidak langsung, supaya nanti setiap tahapan itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Jadi tetapi setiap permasalahan yang sifatnya mendadak itu harus secepatnya diselesaikan. Tidak harus Pada prinsipnya menunggu, seperti itu. tidak Ya harus tidak menunggu menunggu jadwal misalkan ya Pak ya. ya tidak menunggu jadwal, tetapi untuk memperkuat supaya misalkan tidak ada permasalahan yang lama terpendam yang tidak diselesaikan, memang setiap bulan itu harus ada pertemuan yang rutin. Tetapi kalau ada permasalahan yang sifatnya mendadak, itu harus secepatnya diambil keputusan seperti itu. Yaitu tadi keputusannya berdasarkan 8 langkah pengambilan keputusan berdasarkan aturan-aturan yang tadi saya sebutkan seperti itu patokannya seperti itu sih pada dasar gitu Ibu. Iya Bapak.
Berarti kita selesaikan dulu sesuai job desk masing-masing. Mungkin ya Bapak Ya, nanti betul. ketika di bagian-bagian tertentu tidak bisa mengatasi baru ke kepala sekolah dan Naik ya. Ya, betul. Betul seperti itu. Jadi memang itu harus dibiasakan seperti itu sehingga eh, setiap bagian itu tahu fungsinya masing-masing seperti itu. Sehingga juga tanggung jawabnya sesuai dengan perannya masing-masing seperti itu. Cukup jelas sekali Bapak, berarti ketika kita menjadi seorang pemimpin tidak semua permasalahan ada kewenangannya di kita ya Pak, tapi ada Ya betul beberapa betul. tahapan, ada beberapa langkah-langkah dulu baru diselesaikan oleh kepala sekolah. Iya betul betul seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk sekolah itu kan sebagai lembaga pendidikan itu punya struktur. Selain kepala sekolah, di situ ada para wakil kepala sekolah di bidangnya masing-masing. Biasanya ada kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan hubungan masyarakat. Juga di situ ada wali kelas, ada apa namanya guru BK, ada tenaga administrasi sekolah, seperti itu. Nah, komponen-komponen inilah yang sebenarnya saling berkoordinasi, saling mendukung untuk menciptakan suasana sekolah yang kondusif, yang menyenangkan bagi siswa, yang memang setiap permasalahan yang ada itu diselesaikan secara bersama-sama, bukan hanya oleh kepala sekolah. Kepala sekolah secara prerogatif pada dasarnya bisa memutuskan semua permasalahan, tetapi sebisa mungkin permasalahan itu diselesaikan secara komprehensif yang tadi seperti tadi ada tahapannya, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang memang harus segerakan, yang memang harus kepala sekolah berani mengambil satu keputusan, tetapi tetap keputusan yang diambil oleh misalkan oleh kepala sekolah juga berdasarkan aturan yang berlaku, tidak gimana suasana hati kepala sekolah misalkan. Kalau lagi baik misalkan keputusan atau tidak memihak. Jadi banyak faktor itu. Dia, kuncinya tadi kita berdasarkan aturan yang berlaku, tidak bertentangan dengan hukum aturan yang berlaku, dan memaksimalkan komponen-komponen yang ada di sekolah seperti itu. Sehingga permasalahan ini, setiap permasalahan baik dari siswa, dari apapun, ketika sudah diambil keputusan, pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan resiko dampak negatif dari keputusan tersebut, bagaimanapun setiap keputusan nanti ada pro dan kontra, dampak negatifnya bisa diminimalisir. Karena jangan sampai keputusan yang sudah diambil tidak dilaksanakan, lebih banyak kita tuh berdebat gitu tuh dengan keputusan yang dibuat. Jadi apabila memang keputusan tersebut perlu direvisi, kita bisa melakukan evaluasi seperti 8 langkah pengambilan keputusan seperti itu. Jadi kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih baik, tetapi tetap keputusan itu harus dilakukan. Apapun resikonya, karena kalau tidak ada keputusan, misalkan dibiarkan, itu juga tidak baik. Gitu. Jadi tetap kita mengambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku, dan nanti kita lihat hasil dampak dari keputusan tersebut. Jika memang ada yang perlu dievaluasi, ya kita evaluasi bersama-sama. Tentunya kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah bisa melihat, karena memang kepala sekolah memiliki semacam catatan gitu. Besok itu kan ada catatan-catatan yang bisa dilihat gitu. Jadi memang untuk keputusan ini sendiri dengan berdasarkan dampak resiko dan tujuannya ke siswa, itu kita bisa melihatlah seperti itu hingga hasilnya nanti baik dan bisa dilaksanakan dengan tujuan yang sebenarnya gitu. Itu aja mungkin. Iya, ya Bapak.
Berarti tetap saja memerlukan di sini butuh bantuan ya Bapak. Bantuan di sini mungkin dalam arti Ya, kolaborasi dan selalu ya betul. berkoordinasi ya Bapak. Ya betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal Ya. yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan terkhusus pada keputusan dilema etika? Ya. Memang kalau untuk dilema etika ini memang membutuhkan sense of moral yang tinggi, karena memang dalam dua hal ini memang sama-sama benar, sama-sama baik, dan sama-sama memang ada dasarnya seperti itu. Kita sebagai pemimpin dalam memutuskan itu memang harus melihat bukan hanya pada saat keputusan, tapi dampak kedepannya. Kalau sekiranya dampak kedepannya itu memang berdampak positif untuk siswa, terutama kita harus berani mengambil keputusan ke arah sana. Jadi memutuskannya kuncinya memang kalau keputusan itu berdampak positif bagi siswa, kita lakukan. Walaupun mungkin permasalahan yang satu lagi juga baik gitu. Tetapi kita sebesar-besarnya yang bertujuan ke siswa itu aja sih kuncinya seperti itu. Tanpa kita menabrak aturan hukum yang berlaku. Seperti itu aja sih kuncinya. Mungkin Itu di mungkin Ibu. sini sangat erat hubungannya dengan nilai guru penggerak ya Pak, yang berpihak pada Ya. murid. Ya, seperti itu. Ya. Ya, apapun keputusan kita, orientasinya tujuannya harus berdampak positif sebesar-besarnya untuk siswa. Iya. Itu aja sih kuncinya. Berarti Ya. tidak ada yang lebih penting di sini mungkin ya Pak, selain dari kepentingan murid. Maksud di sini kepentingan murid itu dalam hal pendidikannya. Mungkin tidak hanya Ya. apa tidak hanya kepentingan perorangan, tapi untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan murid ya Bapak. Ya, betul seperti itu, Bu. Jadi memang kita tidak melihat satu dua orang murid, tetapi secara keseluruhan. Karena itu makanya keputusan itu harus bisa bersifat umum. Jangan sampai misalkan keputusan untuk si A ketika diterapkan ke si B Berbeda. bermasalah seperti itu. Oh, iya. Ya, karena keputusannya sama tapi dampaknya beda seperti itu. Jadi makanya keputusan itu harus harus adil juga, harus merata, harus tidak memihak, yang bisa dilaksanakan oleh seluruh siswa, seluruh murid. Tapi itu tadi kuncinya. Yang penting ini setiap putusan kita berorientasi kepada siswa itu aja sih. Terima kasih banyak Bapak atas pencerahannya. Di Ya, sini saya seperti mendapatkan inspirasi dan sangat nyambung sekali dengan pembelajaran-pembelajaran yang sedang saya pelajari ya Pak ya, terutama dalam pengambilan keputusan. Jika kemarin saya hanya membaca di modul itu sangat rumit banget ya Pak, jarang sekali ketika membaca langsung paham. Tapi ketika sudah mendapatkan apa jawaban-jawaban dari Bapak itu sangat terkoneksi antar materinya ini di sini dapat banget Pak. Ketika Bapak mencontohkan kasus-kasus yang dilema etika dalam pengambilan keputusan, itu ternyata sangat eh, erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Itu ya, betul. apa sih hal-hal yang sangat sepele tapi ternyata ini ada gitu ya Pak pembelajarannya dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, itu Bu. Ya Bapak mungkin hari ini dalam wawancara pengambilan keputusan cukup sekian. Terima kasih banyak atas pencerahan dan inspirasinya. Semoga sedikitnya saya bisa mengambil banyak pelajaran dari yang sudah Bapak alami, terutama dalam memimpin sebuah sekolah yang di sana banyak sekali yang harus dipikirkan, banyak Ya, sekali
apa namanya Pak, pikiran yang harus disatukan dalam satu tujuan. Iya, betul. Ya, sama-sama Ibu. Semoga dilancarkan Ibu juga dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Semoga lulus sampai akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak sekali lagi. Ya, sama-sama Selamat Ibu. siang, selamat Ya, beraktivitas. ya, Assalamualaikum. Izin ini ya Pak, ya, menonaktifkan ya. rekamannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Baik, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak mengganggu waktunya sebentar. Hari ini saya meminta waktu Bapak untuk mendapatkan informasi-informasi terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin khususnya di SMPN 3 Tegal bulan ini ya Bapak ya. Bapak di sini sudah berapa tahun? Kurang lebih hampir 2 tahun. Bagaimana selama ini Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah ini? Apakah pernah mengalami dilema atau kebingungan dalam memutuskan sesuatu? Ya, kalau kasus hampir setiap tahun itu ada kasus ya, karena berbenturan antara aturan ya yang digelontorkan ya oleh pemerintah atau dinas pendidikan dengan kenyataan yang ada di sekolah ya. Jadi dilemanya misalnya ada anak yang kehadirannya kurang ya dari ketentuan yang dimuat oleh aturan. Kemudian ada yang nilai-nilainya itu masih di bawah ke KKM ya, atau ketuntasan minimum gitu. Sedangkan dari pemerintah sendiri tidak ada istilah anak itu tidak naik ataupun tidak lulus. Nah, di sini yang menjadikan suatu permasalahan gitu. Ya. Jadi ketika kita ingin menegakkan ideal ya Pak, ideal terhadap siswa untuk selalu hadir, selalu nilainya selalu bagus, tapi ketika anak tersebut tidak mencapai nilai KKM, mungkin tidak terpaksa harus seperti apa ketika anak itu untuk dinaikkan itu seperti apa? Satu mungkin dari gurunya sendiri ya, apakah dia sudah ada upaya-upaya misalnya dengan memberikan tugas tambahan atau remedial. Nah, ini dari gurunya dulu gitu. Kalau kepala sekolah mungkin nanti keputusan terakhir. Kalau memang dari gurunya sudah ada upaya-upaya yang maksimal, insya Allah ya dari kepala sekolah sendiri akan memberikan suatu kebijakan. Ya mungkin tidak hanya di sekolah ini saja Pak, di sekolah terutama di sekolah saya juga masih banyak ditemukan siswa-siswa seperti itu Pak. Tapi dari sekolah tidak boleh ya Pak aturannya mengeluarkan, tidak boleh didanai, tapi berbenturan dengan kurikulum yang ada, harus nilainya harus sekian. Pasti seorang pemimpin itu dilema dalam menghadapi kasus tersebut. Karena memang banyak permasalahan ya, terutama sekolah-sekolah yang ada di daerah ya, apalagi daerah terpencil ya, seperti SMP Tegal ini kan di daerah yang di ujung ya, artinya di daerah terpencil, sehingga untuk sarana dan prasarananya mungkin kurang, itu juga menjadi suatu hambatan ya. Kemudian tingkat ekonomi masyarakat itu juga menjadi suatu hambatan. Dengan kekurangan-kekurangan yang ada ya Bapak di sekolah perbatasan ini mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali ya Pak prestasi-prestasi dari sekolah ini. Ya betul ya, bahwa prestasi itu bisa di mana saja, walaupun sekolah itu paling
terpencil atau sekolah yang paling mutunya terendah, pasti ada yang menonjol, pasti ada salah satu siswa. Hanya untuk dituntut prestasi secara merata memang agak susah gitu ya. Mungkin di sini bagaimana teknik atau langkah-langkah Bapak dalam membina guru-guru atau siswa itu, Bapak memiliki jadwal khusus atau tidak? Ya, tentunya ada jadwal khusus ya. Kalau memang di guru-guru itu ada kendala di dalam suatu pembelajaran, ini diadakan musyawarah kelas ya, guru kelas, ataupun melalui MGMP atau melalui IHT dan sebagainya untuk meningkatkan potensi daripada guru-guru itu sendiri. Berarti Bapak ada jadwal-jadwal khusus untuk pembinaan terhadap guru dan siswa ya Pak? Iya, paling minimal 1 bulan sekali ya ada pembinaan khusus untuk guru-guru dan siswa. Biasanya di pembinaan ini Bapak menyiapkan materi khusus atau musyawarah biasa saja Bapak? Tergantung ya, kalau memang permasalahannya sangat urgen ya kita membicarakan masalah khusus. Tapi kalau masalahnya secara umum ya kita berdiskusi atau bermusyawarah dengan rekan-rekan guru gitu. Berarti Bapak di sini apakah membutuhkan bantuan dalam memutuskan sesuatu, misalkan seperti tadi tetap menaikkan siswa yang nilainya kurang dari KKM, Bapak di situ biasanya apa meminta bantuan atau bermusyawarah dengan siapa saja? Di samping dengan rekan-rekan guru, mungkin dengan orang tuanya ya, orang tuanya juga diberikan suatu tugas ya untuk membimbing anaknya waktu di rumah gitu, ataupun siapa saja kakaknya ataupun tetangganya untuk membimbing anak itu waktu di rumah gitu selain di sekolah. Berarti di sini dalam pengambilan keputusan terutama dalam dilema ya Pak, Bapak di sini membutuhkan komunikasi yang intens antara orang tua siswa ya Pak dan guru-guru seperti itu ya Pak. Iya, jelas ya. Bahkan di grup wali kelas juga membuat komunitas terhadap orang tua, bagaimana perkembangan anak selama di rumah gitu ya, di luar lingkungan sekolah. Berarti sudah terjalin komunikasi yang baik antara guru, wali kelas dan orang tua siswa di sini sudah sangat menjalin komunikasi dengan baik ya Pak ya. Alhamdulillah yaitu dengan kita begitu ya, dengan membuat suatu grup itu supaya memang bisa intens ya untuk menghubungi orang tua siswa tersebut. Alhamdulillah Bapak, mungkin ini yang bisa saya tanyakan dalam mencari ilmu baru ya Pak dalam proses pengambilan keputusan. Mudah-mudahan bisa saya amalkan ya Pak dari setiap pencerahan yang Bapak berikan. Semoga nanti ilmu yang dikuasai oleh Ibu Mary itu bisa ditularkan di SMP 3 ini ya, terutama guru-guru dari SMP 3 ini belum ada yang menjadi guru penggerak gitu. Nanti diharapkan bisa berbagi ilmu ya, suatu saat kita diundang ke sini ya, untuk membagikan ilmu dari guru penggerak.